Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rofiqil A'la dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 195120118 dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Video simulasi belajar mengajar yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Tina Sri Sumartini MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Udah tahu kan bentuk lingkaran itu seperti apa? Bentuk lingkaran itu seperti ini. Udah tahu kan? Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu udah tahu ada apa aja? Belum? Nah, yang pertama ada titik pusat. Titik pusat. Titik pusat itu apa? Titik pusat itu adalah sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi titiknya itu berada di tengah-tengah lingkaran, misalnya titik O. Nah, yang kedua ada diameter lingkaran. Kalau diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, jadi yang melewati titik pusat. Terus yang ketiga ada jari. Nah, jari-jari itu setengah dari diameter, jadi hanya setengah dari diameter garis yang hanya setengah dari diameter. Yang keempat ada busur. Jadi busur adalah garis yang menghubungkan sembarang titik pada lingkaran. Jadi misalnya seperti ini, yang menghubungkan antara lingkaran. Jadi ini disebut busur. Yang kelima ada tali busur. Kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini titik ini kan misalnya titik A, ini titik B. Garis yang menghubungkan antara dua titik. Yang keenam ada tembereng. Keenam, tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ini disebut tembereng. Yang ketujuh ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari busur. Jadi daerah ini disebut juring. Yang kedelapan ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Tadi kan tali busur. Tali busur kan ini titik pusat. Jika ditarik garis seperti ini disebut apotema. Nah, udah tahu kan bagian-bagian dari lingkaran? Udah. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar keliling lingkaran, mencari keliling lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran merupakan panjang seluruh sisi
lingkaran yang berupa garis lengkung. Nah, jadi kita akan menghitung seluruh garis lingkarannya. Sudah tahu rumus keliling lingkaran? Belum. Rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali d. Tahu pi itu berapa? Betul, 22/7. Kalau d diameter, jadi untuk rumus lingkaran pi kali d. Lalu bagaimana jika yang diketahui hanya jari-jarinya saja? Nah, menggunakan rumus 2 kali pi kali r. Tahu pi itu tidak hanya 22/7, ada 3,14. Nah, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, hitunglah keliling lingkaran di samping. Tadi masih ingat rumus keliling lingkaran? Masih. Apa? Jawab. Rumus keliling lingkaran apa? Pi. Betul. Pi kali d. Itu berapa? 22/7 dikali d-nya itu berapa? 28. Nah, kita akan mengkalikan 22/7 dikali 28. Bagaimana? Bisa? Bagaimana? 28 dulu bagi 7. Berapa 28 bagi 7? 4. 4 dikali 22 dikali 4 berapa? 88 cm. Jadi keliling lingkarannya adalah 88 cm. Udah tahu ya keliling lingkaran. Lalu kita akan lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan luas seluruh yang dibatasi oleh lingkaran yang berupa garis. Jadi kita akan mencari luas seluruh lingkarannya. Rumusnya tahu? Luas lingkaran. Tahu rumus luas lingkaran? Tidak. Rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Itu jika diketahui jari-jarinya. Kalau misalnya diketahui diameternya menggunakan rumus 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Nah, kita akan langsung ke contoh soalnya. Kita ke contoh soalnya yang pertama. Hitunglah luas lingkaran di samping. Jari-jarinya 10. Rumusnya tadi apa? Rumus luas lingkaran pi kali r kuadrat. Pi kali r kuadrat. Nah, kita langsung mencari luasnya. Pi-nya itu berapa? Kita menggunakan 22/7. Selain 22/7, 3,14 dikali jari-jarinya 10 kuadrat. Terus kalikan 3,14 dikali 10 kuadrat berapa? 100.
100. Kalikan 3,14 dikali 100 berapa? 314 cm kuadrat. Ingat, jika kita mencari luas harus pakai kuadrat. Dapat dimengerti?